Bocah duduk tong. Duduk. Ya. Dia orang kagak ngeliatin gua, jadi ngeliatin lu. Namanya bocah maklum, Pok. Bocah kan bukan orang, Bang. Benar, kemarin saya nelpon panitia, acara udah mulai itu. Belum, Pak Ustadz. Oh, orang udah banyak. Belum, Pak Ustadz, baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang jalan di waktu malam itu orang lagi Isra. Empok berantem sama laki tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti empok itu lagi. Tetangga nanya, "Pok mau kemana?" "Gue mau Isra." Secara bahasa perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Nabi yang mau nggak bakal sanggup. Kenapa? Isra Mi'raj maunya Allah. Ayatnya jelas, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Rasul yang dijalankan, Allah yang jalanin. Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa, Bang? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Bocah duduk tong. Duduk. Ya. Dia orang kagak ngeliatin gua, jadi ngeliatin lu. Ada situ duduk. Ya situ kumpul dah. Namanya bocah maklum, Pok. Bocah kan bukan orang, Bang. Benar, kemarin saya nelpon panitia, acara udah mulai itu. Belum, Pak Ustadz. Oh, orang udah banyak. Belum, Pak Ustadz, baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Dah diam nih, duduk dong. Woi. Dah ya, diam ya. Ntar dikit lagi dapat besek. Tenang. Jadi Isra dan Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak, jadi ukuran iman. Kenapa? Kalau otak maka kecilan, Bang. Enggak nerima dah kalau otak mah. Nih kita main otak-otakan nih ya. Tuh bocah tuh berdua-duaan tuh. Tuh bocah berdua-duaan. Nah, tuh jalan berdua. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada kan, Bang? Bocah, lu punya emak sama bapak kan? Punya emak? Punya manggut kan? Ini bocah ada emaknya ada bapaknya pastinya. Kenapa? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman, enggak begitu, Pok. Mana buktinya? Nabi Adam, bapak enggak punya, emak enggak punya, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal enggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak punya suami, hamil. Kenapa? Karena Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, Bang, bukan. Sono di luar negeri, di luarnya lagi. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jalan normal, Bang. Itu jalan normal nih. Jalan normal itu naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta PPIV. Kalau jalan normal 3 bulan, tapi bagi Rasulullah Allah yang jalanin. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sepertiga malam berangkat naik ke atas langit pertama, kedua, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, berjumpa kepada Allah dalam di antara duduk dan sujud. Rasulullah di situ ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi ke Masjidil Haram. Sebelum subuh udah nongkrong. Ukuran otak agak nyambung. Enggak nyambung. Enggak nyambung dah. Makanya Nabi pulang Isra Mi'raj kok bengong depan Masjidil Haram. Bengong aja, bengong. Kalau apa bengongnya? Kalau gue ceritain nama sahabat nih jamaah, kira-kira percaya enggak ya? Ada datang rombongan, Pok. Rombongan siapa? Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab tuh, abu-abu yang lain. Ditanya Rasulullah, Muhammad, dari mana ente? Habis Isra Mi'raj. Kemana? Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di sini? Iya. Wow.
Muhammad PA. Nih orang kafir ngomongnya nih. Ini rombongan Abu Jahal. Muhammad udah stres. Sekarang kalau emang lu ke langit pertama, kedua tembus ketemu Tuhan kamu, sekarang tes. Angkat kakimu sebelah Muhammad. Diangkat sebelah. Bisa berdiri? Bisa. Nah, sebelah lagi angkat. Lah jatuh saya. Tuh kata Rasul. Nah, begitu aja lu jatuh, apalagi sampai ke langit ketujuh ketemu Allah. Bohong. Begini rombongan kok. Abu Jahal ngadu nih, rombongan Abu Jahal sama Abu Lahab kemana? Ke Sayyidina Abu Bakar. Dia sampein tuh pesennya, Abu Bakar temen lu no Muhammad udah PA. Kenapa? Ente jangan sembarangan ngomong. Enggak, dia katanya habis Isra Mi'raj ketemu Allah, langit pertama ketujuh tembus, mau ketemu Allah, dapat perintah sholat. Siapa yang bilang? No, Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Dengerin, kalau memang Rasulullah yang ngomong, kalau memang Nabi Muhammad yang ngomong, saya Abu Bakar lebih dari itu percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leru. Walak bang. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Awalnya berapa? Ada riwayat menjelaskan 50 waktu. Nih, ini cerita nih bang. Pulang nih ceritanya Nabi pulang ceritanya nih. Udah ketemu Allah, Nabi pulang nih ceritanya nih. Po ceritanya nih. Iya, nyaut apa? Nyaut. Diajak kongkok begitu po. Pulang ketemu di jalanan sama Nabi Musa bang. Namanya sama-sama satu profesi, sama-sama satu profesi Nabi ya gitu ya. Kongkok ada berdua nih ceritanya. Ngerti kongkok? Ngobrol. Nabi Musa nanya, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget po, godek. Yang bener mad. Ini kalau bahasa kita, kaget banget dia sampai jingkat. Yang bener mat, ilokan gocap. Bener Nabi Musa. Ya, ilokan itu bahasa Mandarin kok. Ilokan gocap. Bener Nabi Musa. Bener. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Kalau menurut gua mau balik aja minta diskon. Umatmu gak bakal sanggup. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gua mah wow, tinggi-tinggi, kokor-kokor, badannya gemuk, minumnya susu, madu. Lah umat tuh gua liatin kurus-kurus, ceking-kecing, ceking-ceking, makannya genjer doang sama kangkung. Gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik, minta diskon. Nabi disuruh balik sama Nabi Musa, dikasih tawaran balik. Bener Rasulullah menghadap Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Pulang ketemu lagi, berapa Muhammad? 45. Nabi Musa kebanyakan, masih balik lagi. Mondar mandir bu, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5, di jalanan masih ketemu sama Nabi Musa, dicegat. Gue liatin udah dapat berapa ritmat bu. Nih gue liatin berapa udah susahnya. Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, kebanyakan. Kata gua kebanyakan. Balik. Minta korti. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gua balik lagi, memang muka gua mau ke tembok. Lo gua malu, udah dari gocap sampai tinggal gotun. Begitu kira-kira po. Biarin dah 55, gua rawatin, gua bawa pulang tuh. Po, jangankan yang 50, yang 5 aja kadang. Johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh udah 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke masjid At-Taufik jamaah udah ketinggalan, main di rumah aja bang. Bangun bang, lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepe-ngerepe, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh. Bangun lakinya wudhu, ayo neng cepetan, suhu paku, melempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut udah po, udah 5:30. Lakinya baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini dalam hati ngomong, buset, siang Yasin, PA kali. Lakinya ingat waktu ngaji di Masjid At-Taufik, kata gurunya kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah.
Dipraktekin sama lakinya, Yasin Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Sembahyang jangan gerendeng aja. Ini Masjid At-Taufik cakep, gede, baru 3 bulan katanya jadi. Tadi ketua DKM ngomong, ya katanya baru 3 bulan, bener kan ya? Cakep, keren, saya yakin ya sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Bu, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid. Bisa dikokot, masih dikunci. Ya Allah, ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid bang, jangan dikata apa-apa, orang baru doyan antepin. Jangan usil mulut, tumben bang ke masjid, besok aja kabur. Biarin orang baru belajar, lambat-lambat dikit nggak masalah. Orang sholat baru belajar, zohor 2:30 boleh. Orang belajar, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Terus besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Beliau Rasul bilang basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul, Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Makanya kita selesai Isra Mi'raj ini, ya Bu, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj malam ini di Masjid At-Taufik, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi.